Coba terapi seminggu atau sebulan. Dan dalam seminggu ini, lakukan ketaatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Yang sudah kita tahu, tapi betul-betul berkualitas. Misal, azan sholat. Dan harus kita tanamkan dalam sholat itu, yang butuh terhadap sholat adalah saya, bukan Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Andai saja Allah memberikan kita, saudaraku seiman, 500 tahun umur, dan kita gunakan semua untuk sholat, tidak ada manfaatnya buat Allah. Allah menciptakan kita dan amal-amal itu untuk memberikan kembali amal itu kepada kita. Itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Kenapa banyak orang kalau sholat, dia hanya seperti lakukan gerakan-gerakan saja. Karena dia berpikir Allah butuh dengan amal itu. Seperti hanya sekedar setor kewajiban. Oh, berarti Allah sudah suka, selesai. Yang penting saya sudah sholat. Tidak, saudara. Tidak akan ada maknanya itu. Amal-amal yang akan menemani kita di kuburan nanti, yang akan menjadi pendamping sebagaimana dalam hadis disebutkan, kalau seseorang mayit meninggal dan dia orang mukmin, maka di seluruh tubuhnya dikelilingi oleh amal solehnya. Di kakinya ada sholat, di kepalanya ada puasa, di bagian arah bagian depannya ada zakat, dan seterusnya. Dan setiap ada malaikat azab datang, semuanya ibadah ini mengatakan tidak ada tempat untuk kalian di sini. Sampai akhirnya dia pun disuruh beristirahat dengan tenang dan jadi kuburannya taman dari taman surga. Tapi amalan mana yang bisa menjadi seperti ini? Amalan yang betul-betul berisikan keikhlasan dan punya ruh, punya makna. Dan tidak ada maknanya, tidak ada kekhusyuan dalam ibadah ini, ya, kecuali kita betul-betul jauh dari kemaksiatan. Sedikit kemaksiatan, teman-teman sekalian, kata para ulama, sudah cukup nikmat pertama yang Allah angkat adalah hilangnya nikmat ibadah itu. Jadi tidak ada ruhnya. Kita kalau ngaji, ya lewat begitu saja. Kalau berzikir, ya begitu saja. Tidak ada kepekaan. Tidak ada merasa enak sekali baca Quran ini, ya, rasanya tidak mau tutup, tidak mau berhenti. Ada perasaan yang muncul kalau sujud, rasanya nggak mau angkat kepala karena lagi asyik ngobrol sama Tuhannya. Itu nggak bisa muncul selama ada maksiat. Begitu juga selain contoh yang lain, sholat, zikir pagi petang, coba on time. Habis subuh baca, jangan berdiri kecuali sudah baca. Habis asar juga begitu, jangan ditunda. Itu juga dengan baca minimal 10 ayat per hari. Komitmenkan, jalan sebulan ini, semuanya kerjakan. Dan pintu maksiat apapun, Anda lebih tahu maksiat itu. Dan umumnya maksiat itu terjadi di waktu-waktu lengah. Lagi santai, malam-malam, habis mandi, minum teh, depan TV, mulailah nonton. Mulailah ini dan itu, ya. Maka kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan oleh syaitan, membuka pintu itu untuk kita kalau kita lagi lengah. Oleh karena itu harus hati-hati. Kalau kita lagi padat jadwal, umumnya syaitan agak sulit untuk menggoda kita. Makanya sering saya bahasakan, teman-teman sekalian, coba ibadah-ibadah itu dilakukan dan dipaksakan. Karena ibarat kita sama syaitan ini seperti orang yang akan lomba lari. Selama kita masih di garis start, belum memulainya, belum mulai salat malam, belum mulai sedekah, belum mulai hadir majelis ilmu, belum mulai semuanya, tapi sudah tahu, maka kita seperti sedang mau bertanding dengan seorang musuh. Musuh ini punya kekuatan untuk menjatuhkan mental kita. Dia akan mengatakan, kau nggak bisa, kau nggak mampu, kau akan kalah, kau akan begini. Ya kita kalah dengan itu. Belum memulainya sudah kalah, gitu kan. Bagaimana caranya supaya musuh ini tidak bisa mengganggu kita atau bahkan bisa kita kalahkan? Larilah, mulai start, gitu kan. Nah, memulai start ini dengan mulai melakukan ibadah-ibadah ini, membaca keutamaan-keutamanya, dan itu harus dengan ketulusan hati. Ada orang, nggak ada orang, tetap saya kerjakan. Maka membuat rival kita, lawan kita dari syaitan, dia tidak bisa menggoda kecuali dia punya kekuatan yang sama dengan kita. Kecepatan, misalnya kita lari 10 km per jam misalnya, anggaplah lambat, lari kecil. Maka syaitan juga kalau mau menggoda kita, dia nggak mungkin tinggal di garis start, dia harus lari seperti kita. Itu pun kalau dalam kondisi orang sedang lari, rival itu nggak bisa. Kadang-kadang apa yang dia lemparkan dari kata-kata untuk menjatuhkan mental kita, itu bisa sampai bisa enggak, karena kita sedang lari. Apalagi kalau kita kecepatan tinggi, dia harus seperti kecepatan kita atau lebih cepat lagi untuk mengalahkan. Nanti di saat kita sudah tersibukkan dengan ibadah itu dan kita tutup pintu-pintu kemaksiatan, akan ada kenikmatannya luar biasa. Sampai para salafus saleh sangat pekah mereka pada saat mereka ketinggalan satu hal yang itu pun ada udzur syar'i, misal ketiduran, misal apa, itu sudah cukup membuat mereka menyesal luar biasa. Karena mereka faham, sekali luput amal soleh ini, maka akan terus tercatat ibadah yang luput sampai hari kiamat. Misal, tadi subuh ada yang tidak sholat di masjid.
Anggap dia punya udzur syar'i. Kita tidak bicara orang yang tidak punya udzur syar'i. Orang punya udzur syar'i. Kita bicara sekarang kepekaan iman. Orang punya udzur syar'i, misal dia ketiduran, udzur syar'i. Dia bangun, sudah selesai sholat berjamaah di masjid. Kalau kaum salafus saleh dari sahabat dan tabi'in itu sudah cukup membuat mereka menyesal berbulan-bulan gara-gara itu saja. Karena mereka sangat peka. Di buku amalnya akan tercatat di hari itu, sholat subuh itu tidak dikerjakan di masjid. Walaupun ada udzurnya. Dan itu tidak bisa diubah sampai hari kiamat. Kita akan temukan di buku amal. Sekali luput ibadah itu maka selesai. Itu kepekaan. Itu ada di tangan kita. Dan harus kita memaksakan diri merasa kita butuh dengan ibadah itu. Contoh sholat teman-teman. Kita harus sadari Allah nggak butuh pertama dari ibadah sholat itu. Dan juga di setiap gerakannya dan bacaannya ada pahala. Jangan pernah hilangkan satu pahala pun di situ. Coba sebentar sholat isya, antum mulai niat dalam hati dan minta kepada Allah SWT supaya sholat ini nggak hilang pahalanya. Pekah, setiap bacaan walaupun tidak mengerti apa yang imam baca, ikuti. Setiap gerakan nikmati. Usahakan dari takbir sampai salam. Di situ antum akan maksimal mendapatkan pahala. Dan harus begitu memang. Tidak boleh kita biarkan syaitan mencuri semaunya saja. Oh nggak apa-apa nih, misalnya menghayal dan seterusnya. Itu dari syaitan. Dan ini semuanya juga akan ada kemaksiatan. Kata sebagian ulama salaf, kalau seandainya seseorang itu coba menjaga hubungannya dengan Allah, dan kita akan baca nanti banyak statement para ulama salaf berhubungan dengan masalah itu, maka nanti dia kalau menjaga hubungannya dengan Allah SWT akan muncul kepekaan dalam ibadah itu. Artinya ada ruhnya, ada maknanya, sehingga muncullah kehusyuan dan kenikmatan tersendiri. Bahkan nanti sampai pada tingkat kita membenci kemaksiatan. Apa yang orang itu buat? Kenapa dia melanggar? Muncul itu karena kita sudah pekah dalam masalah-masalah seperti ini. Itu kalau seandainya orang buat dosa secara umum. Ada itu dosa ya, apa saja dosa kita lakukan ada hukumannya, ada ancamannya. Ada dosa lain yang nanti menambah beban dosa itu sendiri, yaitu bergembira dengan dosa. Ada orang berbuat dosa, ini tidak boleh, sudah cukup mengganggu kepekaan dia dengan Allah SWT. Dan ini untuk kembali kepada kepekaan awal butuh pendongkrak yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya dia dulu dengar masalah neraka, kemudian dia mulai taubat kepada Allah SWT, terus dia futur, turun lagi imannya, kembali kepada kemaksiatan, dan dia berikan kesempatan syaitan untuk mengajak dia bermain di alam maksiat itu, akhirnya dia terbawalah dengan arus godaan-godaan tersebut. Untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama butuh pendongkrak yang lebih besar. Biar kita dengarkan ceramah yang sama belum tentu terdongkrak. Makanya sulit sekali. Saya pernah kasih gambaran, dosa itu seperti jurang. Kita ada di atas gunung yang tinggi. Dosa itu jurang. Kapan kita sekali terjerumus, walaupun tidak loncat, tetap jatuh terguling. Dan untuk naik butuh mendaki. Bisa difahami ini? Jadi ini penting, pekah sekali. Makanya saya bilang kita bicara tentang masalah keimanan dan harus faham masalahnya teman-teman. Ini kalau tertanam dalam hati, kita akan berjalan sendiri atau rame-rame, akan selalu merasa ditemani oleh Allah SWT. Itu penting dan itu pola hidup seorang muslim. Mau dia hidup di negara Islam, negara kafir, dimanapun dia berada, dia adalah figur orang yang selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Dan dia nikmati ibadah itu. Nah, bergembira dengan kemaksiatan itu, misal dengan contoh menceritakan kepada orang, berbangga-bangga dengan perbuatan pelanggarannya. Karena ada orang begitu, dia mencuri di kantor misalnya, dia bangga sama teman-temannya. Atau dia menipu orang, bangga. Dia sampai menjadikan bahan tertawaan misalnya. Atau dia berzina malamnya, dia bangga. Dia menceritakan hotelnya, dia menceritakan perempuannya, dia berbangga. Bahkan dia ajak temannya untuk tidur sama perempuan yang sama. Mungkin dia traktir. Ini bahaya. Ini gembira, ini dosa sendiri. Jadi selain dizinanya dosa, itunya juga dosa. Bergembirahnya itu. Nah itu yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dosa besar ini. Saya bacakan dulu dalilnya. Di antara yang membuat penyesalan besar nanti hari kiamat adalah bergembira dengan kemaksiatan ini. Diangkat dalilnya surah Al-Insyiqaq ayat 13. Kalau yang pegang bukunya itu di halaman 25 ya. Dan perlu saya sampaikan juga, kita membedah buku ini memang teracak, tidak berurut sesuai dengan daftar isi, karena ada sebagian yang sudah pernah kita bahas di buku kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bunyinya Al-Insyiqaq ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, orang musyrik, ahli maksiat itu pada saat mereka masuk neraka dan mereka teriak-teriak histeri, gitu kan?
Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka harus sampai disiksa seperti ini? Jawabannya Allah sudah kasih kita di dunia. Innahu, sesungguhnya dia dulu di dunia, kana fi ahlihi, pada saat dia berada di kalangan teman-temannya, sesama orang kafir, sama orang munafik, sama orang maksiat, selalu bergembira. Jadi dia gembira dengan maksiat, mabuk-mabukan, gembira-gembira, bangga-bangga. Salah satu ciri kegembiraan selain menceritakan juga dia mendukung kemaksiatan itu. Ada orang subhanallah dia ke diskotik, tahu dosa, terus dia merasa menyesal. Masih mending, walaupun ini tidak baik. Saya sudah bilang di awal pembukaan tadi, jangan buka pintu itu supaya ada kepekaan ibadah. Karena orang seperti ini hilang kepekaan ibadah. Tapi ada orang lebih buruk daripada itu. Dia bukan cuma sekedar ke diskotik, dia pikir ini bagus, menguntungkan, dia buka, ngundang orang berbuat maksiat. Bentuk kegembiraannya dia. Kalau dia nggak gembira, dia nggak bakal mungkin mau buka seperti itu. Nah, ini dosa yang luar biasa. Ini dosa yang lebih berat daripada perbuatan dia sendiri dalam kemaksiatan. Misalnya dia mabuk, membuka tempat dijual minum khamar, minuman keras, lebih besar daripada mabuk itu sendiri. Sebaliknya, kalau orang-orang beriman masuk ke dalam surga, mereka merasakan nikmat yang luar biasa, bidadari, bidadara, istana, kenikmatan abadi yang luar biasa, sulit untuk digambarkan, makanan, minuman, pakaian, sampai ahli surga itu nggak tahu harus ngomong apa. Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa mereka mendapatkan seperti ini? Allah jelaskan dalam surat Tur ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami masuk surga seperti ini, yang merasakan nikmat seperti ini, karena kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Justru pada saat kami di dunia, kami rasakan sekarang surga ini karena di dunia dulu kami sangat takut untuk disiksa. Jadi terbalik ya. Orang-orang masuk neraka justru karena dia gembira dengan kemaksiatannya. Orang beriman justru pada saat dia di dunia dia ketakutan jangan sampai dia terjerumus dalam dosa walaupun kecil sehingga membuat dia dihukum. Dan itu akhirnya membuat mereka mendapatkan kenikmatan abadi di surga. Ingat teman-teman, di dunia ini waktu terbatas. Jangan selalu lalai menganggap oh waktu sama ya, misalnya besok ini malam pulang tidur, besok saya aktivitas lagi. Belum tentu akhi dan umur kita yang sebenarnya umur yang sudah berlalu. Sering saya bahasakan ini. Saya sekarang misalnya 44 tahun, inilah umur saya. Ke depan saya Allah alam tidak tahu. 1 jam, 1 menit, 2 jam, 2 hari, 3 hari, seminggu kita nggak tahu. Apakah Allah akan kasih umur yang sama sehingga umur saya 88 tahun? Allahu a'lam. Kita berharap, tapi belum tentu. Itu umur kita yang sebenarnya. Jangan terus lalai ini. Munculnya rambut putih, ya, sakitnya kita dalam beberapa keadaan. Orang kalau sudah menikah, sudah punya anak, ada generasi yang depan mata dia lihat, itu akan mengganti pengganti dia. Ini semua kepekaan. Bahkan ayat yang menyebutkan waqad ja'akum an-nadhir, datang kepada kalian peringatan, masuk dalamnya demam, kata sebagian ulama tafsir. Demam itu yang pertama. Misalnya antum pertama kali demam di umur 3 tahun, itu sudah tanda-tanda kematian. Demam itu sendiri, ada yang mengatakan munculnya uban, ada yang mengatakan keriput, ada yang mengatakan meninggalnya orang terdekat. Intinya semua ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sadar ya, jangan sampai terus lalai. Sampai kapan ini ya? Terbatas sekali waktu kita. Jangan pernah merasa teman-teman sekalian oh gampang, selalu bersembunyi di ayat innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Tapi dia lupa ayat lain, innallaha syadidul iqab, Allah amat berat siksaannya. Kata ulama, kita harus peka terhadap siksa Allah dulu, baru kita masuk ke rahmatnya Allah. Artinya kalau kita terjerumus dalam dosa, terlanjur, dan kita baru mau tobat, nah rahmatnya Allah luas. Tapi kalau orang lagi ada pilihan, apakah berbuat ketaatan agar dapat rahmat atau berbuat maksiat Allah akan hukum, maka kita dahulukan tentunya untuk melakukan ketaatan dan tinggalkan kemaksiatan. Kemudian dalil yang ketiga yang diangkat oleh beliau tentang contoh orang-orang justru yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, umat-umat sebelum kita, Allah justru binasakan dan hancurkan mereka, dan sebelum dihancurkan Allah buat mereka gembira dengan kemaksiatannya, malah berfoya-foya dengan itu. Qaum Lut ya, yang Allah hancurkan homoseksual di 9 perkampungan mereka yang Allah angkat, sampai dalam riwayat dikatakan masih terdengar gonggongan anjing mereka ya, kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa hari sebelum mereka dihukum oleh Allah SWT, mereka makin sehat, mereka ketawa-ketawa, mereka gembira terus ya. Akhirnya mereka tambah lalai, lalu Allah binasakan. Disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 44, dalil ketiga diangkat oleh beliau. Ini dalil terakhir dalam bahasan dalam bab ini ya, tapi kita akan tambahkan banyak informasi insyaallah sebentar.
Bunyinya Al-An'am ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Para dai, para ulama sudah ingatkan, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Mereka tidak mau dengar. Tak kala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Hadir di pengajian pun, oh iya, oh udah tahu, tapi tetap maksiat. Maka kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehat, banyak proyeknya, segala macam hal. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka itu, kami siksa mereka dengan serta-merta. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba dirampok dan segala macam. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Kalau yang pegang buku, ini saya hubungkan halaman 25 ini dengan ada bahasan sendiri. Sebenarnya kalau Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah memisahkan ini ya. Tapi saya melihat ini sangat peka hubungannya, yaitu di halaman 139. Ada bab khusus, bab at-tahadduts bil ma'siyah, bab menceritakan kemaksiatan. Tapi ini saya lihat peka sekali hubungannya dengan bahasan kita. Jadi dia tidak akan mungkin cerita tanpa senang dengan maksiat itu kan gitu. Makanya dia menceritakan, dia membanggakan. Perhatikan riwayat yang sangat tegas dari Nabi SAW mengingatkan masalah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6069 dan Muslim 2990. Dari riwayat keduanya ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kullu ummatin mu'afa illa al-mujahirin, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu 'amalan bil-laili thumma yusbiha wa qad satarahu Allah, fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi alaihi." Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Terjemahannya, setiap umatku masih bisa dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat sengaja. Perhatikan apa yang Nabi rincikan tentang masalah terang-terangan. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya termasuk sikap terang-terangan bila seseorang berbuat sesuatu pada malam hari, apa saja yang dilakukan. Ya umumnya orang berzina misalnya, kemudian dia melewati pagi hari dalam keadaan Allah telah menutupi perbuatan itu. Gak ada yang tahu antara dia sama Allah SWT. Kemudian orang itu berkata pada teman-temannya, wahai fulan, aku tadi malam telah berbuat demikian dan demikian. Padahal pada malam hari Rabbnya telah menutupi. Kemudian pada pagi hari dia membuka tabir yang diberikan oleh Allah atasnya. Ini termasuk adalah orang yang terang-terangan, yang gembira dengan kemaksiatannya. Ini tidak boleh. Artinya kalau bahasa pekanya teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang pun terjerumus dalam kemaksiatan, harusnya dia peka untuk tidak menceritakan pada orang. Harusnya, bukan malah dia menceritakan itu. Baik, kita lebih dalam teman-teman, ini yang ada di buku. Kita lebih dalam melihat bagaimana tambahan informasi yang berhubungan dengan tema kita ini yang ditulis oleh para ulama. Ada beberapa keadaan di mana kita dilarang bersenang-senang. Ada juga keadaan di mana kita boleh bersenang-senang ya. Di antara hal yang dilarang untuk bersenang-senang, bergembira ini, tadi kita bicara masalah maksiat secara umum, ini kita masuk secara substansialnya adalah senangnya orang-orang terhadap ya, pengingkaran sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau di zaman Nabi SAW terhadap perbuatan beliau, seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang munafikin. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 81. Kalau ada aplikasi Al-Quran bisa dibuka. At-Taubah surah nomor 9 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Ini tentang orang-orang munafik ya. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, mereka gembira dengan duduk-duduk diam setelah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang beriman itu, para sahabat yang tulus keimanannya, kalau Nabi SAW panggil jihad, mereka selalu di saf pertama. Bahkan sahabat bersaing di depan masjid mana yang di saf pertama, supaya Nabi tunjuk, kamu ikut, kamu ikut, kamu ikut. Dan mereka berusaha menutupi uzur-uzur mereka. Walaupun mereka punya uzur, mereka berusaha tutupin supaya tetap tidak disebutkan di hadapan Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah bilang, kamu gak usah ikut karena ada uzur ini. Seperti itulah ya.
Maka orang-orang munafik justru datang sengaja mencari uzur. Maafkan kami ya Rasulullah, tidak bisa pergi, tidak bisa. Begitu Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya meninggalkan Madinah, mereka bergembira. Nah ini gembira terhadap ya tidak mengikuti perintah Nabi SAW adalah gembira yang haram hukumnya, tidak boleh. Nah mirip kalau di zaman kita sekarang setelah Rasulullah SAW meninggal adalah perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan sunnah. Ada orang subhanallah gembira karena teman-temannya semua masuk masjid, dia nggak diajak. Itu ya sudahlah, saya tunggu di luar saja, dan dia merasa bangga dengan itu. Ada orang gembira teman-temannya semua puasa, dia enggak. Dan aneh ini, bergembira terhadap meninggalkan sunnah Nabi alaihissalam. Yang kedua yang dilarang juga adalah bergembira yang membuat lalai dan lupa terhadap akhirat, terhadap dunia, atau bergembira terhadap dunia yang membuat lalai terhadap akhirat. Jadi kita boleh gembira dengan pakaian, dengan makanan, dengan apapun yang Allah kasih di dunia ini, tapi jangan membuat kita lalai dari akhirat. Allah sebutkan tentang kalimat gembira yang dilarang ini, ya, kalau sampai menikmati dunia tapi sampai lupa akhirat, dalam surah Ar-Ra'd ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa farihu bil hayatid dunya. Salah satu ciri mereka yang dihukum oleh Allah SWT adalah mereka bergembira dengan kehidupan dunianya. Makna tafsirnya, mereka sibuk dengan dunia sampai akhirnya gara-gara meeting lupa sholat, ya, gara-gara mau bisnis supaya terbuka dengan para bisnisnya maka dia bermaksiat, gitu kan. Saya berapa kali pernah ketemu dengan beberapa orang ikhwah, dia bilang, Ustaz bagaimana ya hukumnya kalau saya terpaksa harus entertain, mereka bahasakan tamu-tamunya karena ini partner bisnis dan segala macam. Walaupun saya tidak buat, tapi mereka orang non muslim datang dari negara ini kami harus temani ke diskotik dan segala macam. Saya bilang maksiat. Kalau seandainya antum meninggal pada saat itu hanya karena mengkhayal akan dapat proyek begini dan begitu, lupa kalau Allah itu Razzaq dzul quwwatil matin, Allah pemberi rezeki, bukan orang-orang kafir itu. Harus kita mulia, gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu poin-poin ini juga sangat peka kalau mau dibahas ya. Tapi saya lihat terbatas waktu kita, masih banyak hal yang saya ingin sampaikan. Kita jelaskan dulu sekarang hal-hal yang dilarang untuk bergembira padanya. Yang ketiga, tidak boleh kita bergembira dengan harta-harta yang kita kumpulkan tanpa mengeluarkan haknya Allah. Misalnya bangga, oh saya punya rekening sekian, uang saya sekian banyak, tapi tidak ngeluarin zakat, tidak bernafas sedekah, ini nggak boleh bergembira di situ, dilarang. Dalilnya adalah dalam surah Al-Qasas ayat 76 tentang Qarun. Bagaimana dia pada saat diutus kepadanya orang-orang beriman dari para sahabat Musa alaihissalam, disuruh keluarkan zakat nggak mau, suruh sedekah nggak mau. Allah mengatakan tentang dia, ya, waktu dia berbangga-bangga dan dia senang, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Firman ini turun kepada Musa alaihissalam, disuruh sampaikan kepada Qarun, jangan pernah engkau senang-senang dan berbangga dengan hartamu itu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang senang dan bangga dengan polahmu ini. Maksudnya gembira dengan harta itu dan lupa haknya Allah di situ. Padahal dia sendiri tidak punya apa-apa. Allah yang memberikan dia kehidupan, yang memberikan dia ilmu, memberikan dia harta itu. Yang keempat, senang ketika ada saudara di kalangan mukminin yang tertimpa kesulitan, ya. Seperti umumnya orang-orang munafik lah, ini sifat orang munafik. Mirip dengan poin pertama tadi, Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 120. Ada orang begitu subhanallah, walaupun statusnya muslim, kapan ada yang menimpa seorang muslim musibah, oh dia malah gembira. Dianggap itu adalah hal yang bagus. Oh orang kampung itu, orang desa itu, orang negara itu bagus tuh dihukum. Aneh ini. Malah dia gembira di atas penderitaan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian tertimpa hai orang beriman bencana, maka mereka orang-orang munafik justru bergembira karena itu. Yang bisa adalah yang benar, kalau orang-orang beriman ditimpa masalah, kita merasa sedih. Kita seperti satu jasad sebagaimana sabda Nabi SAW. Beberapa hari lalu di Gaza misalnya orang-orang Islam lagi dibombardir, kita mestinya merasa sedih dan merasa peduli dengan itu. Minimal bentuk kesedihan kita adalah berdoa pada saat itu. Antum kalau dengar informasi yang menyedihkan bagi orang beriman, jangan tunda, detik itu juga berdoa antara antum sama Allah SWT. Ya Allah mudahkan, berikan mereka jalan keluar. Jadi itu sudah cukup membuat antum lepas tanggung jawab hari kiamat. Yang kelima, tidak boleh berbangga-bangga dan merasa gembira
Tapi ini dalam arti kata membawa pada sombong ya. Kalau memiliki ilmu. Kita sekarang juga termasuk titel misalnya ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihu bima indahum minal ilm. Ya, termasuk ciri yang Allah hardik adalah orang-orang yang lupa tentang haknya Allah dan mereka senang dengan ilmu yang ada pada mereka. Ya, jadi bangga dengan ilmu tersebut sampai akhirnya lupa. Kan begitu banyak orang-orang di Indonesia pun, bahkan di kampus-kampus dosen banyak begitu. Begitu sedikit Allah kasih lisan dia bisa bicara, ya, tiba-tiba yang jadi sasarannya Al-Quran. Ini aneh betul ini. Tiba-tiba ayat ini kayaknya sudah tidak layak sekarang. Ini anak baru lahir kemarin, ayat tidak layak dari mana? Kok belajar dari mana ini? Gitu kan? Aneh. Tapi gelarnya doktor, gelarnya profesor. Ini masuk dalam ancaman ini. Justru gelar ini harus membuat dia sadar, gitu kan? Saya waktu masih S2 masuk di kampus, ada satu profesor ngajar ilmu budaya dan sosial pada saat itu. Karena itu salah satu materi yang harus dipelajari. Maka dia masuk kemudian dia mengatakan ada tradisi orang Bugis Makassar, kebetulan kami di Makassar waktu itu, yang kalau masuk kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan dia sambil seperti sedikit ya, mengolok dengan mimik mulutnya ya. Saya ketuk meja, maaf Pak Profesor, bisa saya bicara sebentar? Langsung saya tegur pada satu. Yang lain semua teman-teman pada diam. Oh iya silakan. Saya bilang yang Anda sebutkan tadi itu bukan tradisi orang Bugis Makassar. Itu adalah ajaran agama Islam. Anda Muslim kan? Iya. Dia bilang ya baik. Ada hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu bukan tradisi. Bahkan dia sempat seperti mengolok, bahasanya dia begini. Sebelum saya jelaskan itu, dia bilang kalau saya masuk kamar mandi mundur, mau kaki kanan atau kaki kiri. Kalau dia tidak niat mengolok, ini seorang profesor, maka nggak mungkin dengan bahasa itu kan. Nah, ini bahaya sekali. Seakan-akan dia berbangga, dia punya ilmu, dia seorang profesor, kemudian dia masuk ke ngolok-ngolok sunnah Nabi. Kalau nggak ngerti jangan bicara kan gitu. Ini contohnya. Dan tapi alhamdulillah pada saat itu dia tiba-tiba diam, oh itu ada hadisnya. Iya, kalau Anda mau pekan depan saya bawain bukunya. Saya bawakan kitabnya, ada dalam Sahih Bukhari masalah itu. Contoh saja. Nah ini berbahaya sekali. Ini contoh, salah satu contoh, dan banyak sekali yang orang seperti itu ya. Banyak orang-orang sekarang yang aneh-aneh di kampus, bahkan di jurusan agama gitu. Oh itu Hamim, Yasin, Toha, huruf-huruf pertama dalam Al-Quran. Oh itu nama-nama orang dulu yang menulis wahyu. Kalau saya juga hidup zaman itu, saya juga tulis nama saya. Sudah kehabisan bahan untuk dibicarakan. Al-Quran aneh. Saya saja kalau punya tulisan buku misalnya, kemudian ada orang olok-olok tulisan saya, kenapa itu Khalid tulis di pendahuluan begitu? Saya akan marah kan gitu. Ini kitabnya Allah, habis bahan kamu, harus Al-Quran yang kau olok, kan aneh betul gitu. Nah ini kadang-kadang begitu, karena merasa dia dosen, itu ngomong, ini yang ngomong seorang dokter, dan kami tahu orang itu. Subhanallah, ya, umumnya orang-orang liberal biasa begitu ya, ngomong yang aneh-aneh gitu. Baiklah, ini kalau saya bahas sampai subuh tidak selesai. Yang keenam, senang dan bangga terhadap amal yang mereka pernah kerjakan. Saya sudah 10 kali haji. Oh haji, baru pulang. Oh saya sudah 10 kali. Itu masjid sumbangan. Oh itu masjid saya sudah 10 masjid yang lain saya bangun. Aneh gitu. Dan dia bangga dengan itu, bergembira karena dia pernah beramal soleh. Yang butuh amal itu kau. Kapan kau ucapin hilang pahalanya? Kenapa harus gembira di situ? Kalau ada kesempatan beramal soleh, syukur. Mulut antum tutup ini, jangan cerita kepada orang. Antara antum dengan Allah SWT, tidak ada gunanya menceritakan ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatihim minal 'adzabi wa lahum 'adzabun 'alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jadi awalnya bermula dia cerita amalnya kecil, lama-lama nanti muncul waswas syaitan, dia ingin dipuji dalam semua lini walaupun dia tidak kerjakan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Pasti Allah hukum, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita bergembira. Ini model-model gembira yang dilarang ya, yang tidak boleh.
Kemudian juga ada ayat yang lain. Jadi ini ayat sebenarnya merangkumkan ke 6 poin tadi ya. Bergembira dengan kemaksiatan itu, atau menjadikan dia bermaksiat dengan kelebihan yang Allah berikan. Allah sebutkan dalam surah Ghafir ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ini Allah berfirman kepada para ahli neraka pada saat mereka disiksa, mereka mohon-mohon supaya diringankan sehari dari azab segala macam. Allah bilang, suruh malaikat menyampaikan semua itu kepada mereka. Yang demikian itu, siksa-siksa ini disebabkan karena kamu dulu suka bersukaria di bumi ya, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Ini ayat subhanallah merangkumkan ke 6 poin tadi. Jadi gembira dengan kemaksiatan justru menjadi penyebab disiksa di api neraka ya. Sebaliknya, kalau orang yang bergembira karena dia beribadah kepada Allah, tapi antara dia sama Allah, misal antum Allah mudahkan bangun sholat malam, lalu antum merasa alhamdulillah ya Allah engkau berikan aku kesempatan, jadi kita merasa pekah, kita bisa sedekah, kita gembira dan bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kesempatan. Kalau Allah tidak gerakkan hati kita untuk mengeluarkan, kita tidak sedekah, tidak dicatat di buku amal pada hari itu. Berapa banyak orang yang dilewati orang miskin, lewat-lewat dibiarkan, padahal kesempatan depan matanya sudah dapat pahala, tapi dia tidak mau ya. Kalau kita diberikan kesempatan berbuat ibadah, kita boleh bergembira, tapi antara kita sama Allah. Kapan kita ceritain orang lain, nanti malah jadi masalah, bisa riya gitu kan. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayat, katakanlah hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu orang-orang beriman itu bergembira. Artinya kalau mereka berhasil melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, maka itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.